Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Tour de Singkarak 2014. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Sapta dan juga Pak Irwan mengenai potensi apa lagi yang harus dikembangkan. Pak Irwan, kalau kita berbicara mengenai potensi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, apa yang dirasakan untuk masyarakat maupun pelaku usaha di Sumatera Barat? Dengan Tour de Singkarak ini, mulai orang mengenal bahwasanya di Sumatera Barat ternyata ada destinasi Singkarak, danaunya meninjaunya, danau di atas, danau di bawah, nanti ada Haronya, ada Ngaresianoknya, ada Lapat Kalau Sembilannya, nanti ada Pantai Pariamannya, ada pesisir selatannya, sampai ke Mandeh ya, dan kemudian di daerah lain di Pasaman dan sebagainya sampai ke Damasraya. Nah jadi dengan ekspos yang besar ini, orang tertarik mudah tuh. Oh ada sesuatu nih di Sumatera Barat. Yeah. Dia lihat, datang. Nah itulah yang kemudian dampaknya sampai saat ini itu ya macet terus jalanan di Sumatera Barat sekarang ini. Hotel nambah. Hotel nambah sampai lebih 2.000 kamar ya, nambahnya itu. Kemudian flight untuk Jumat Sabtu Minggu saya pastikan kalau pesan sekarang besok pagi udah nggak bisa. Penuh. Sekarang aja nih kalau pesan udah nggak bisa. Book ya, Pak? Full book. Kecuali kalau dia pesan 3 bulan 6 bulannya. Kalau rombongan travel kan minimal 30 orang biasa dibawa grup. Itu 3 atau 6 bulan sebelum dia pesan. Karena travel kan biasanya Jumat pergi dari Jakarta misalnya Minggu pulang. Itu udah full, penuh. Nah kemudian flight penuh, akomodasi hotel juga penuh. Kalau misalnya nggak penuh, nggak mungkin nambah terus jumlah hotelnya. Nambah terus. Sekarang pun terakhir Ibis ya, Ibis itu ada 12 lantai. Kemudian juga ada beberapa yang saya dengar juga minta izin ke kota kabupaten untuk membuat hotel di pesisir selatan, di Payakumbuh, di beberapa tempat. Nah jadi ini sebagai dampak yang cukup luas. Memang saya berani mengatakan ini penyebab utamanya karena Tour de Singkarak. Karena promosi besar-besar di Sumatera Barat itu memang hanya Tour de Singkarak. Kalau kita lihat dapat laporan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini kan setebal ini nih. Kertas berita clipping koran, clipping setebal ini Pak. Berarti impact-nya sangat luar biasa ya, gitu jadi ya Pak bayangin Gubernur ini setebal ini ya. Lembaran-lembaran koran, media setebal ini. Media clipping setebal ini. Itu semuanya tentang Sumbar semua. Jadi Sumbar tuh sebesar ini dalam waktu setahun ya mungkin 6 bulan plus minus lah. Peristiwa Tour de Singkarak ini setebal ini, belum TV, belum seperti kegiatan kita saat ini. Kan orang ngedengar sekarang taunya kan Sumatera Barat. Kalau Pak Sapta ini orang Lampung. Berarti semua stakeholder berperan penting dalam acara ini. Kedengaran ngeliat Sumatera Barat sekarang. Nah jadi itulah yang membuat orang tertarik. Jadi begini, Sumatera Barat itu ya alamnya itu indah sekali. Setiap orang yang datang pasti mengucapkan, kalau orang Islam ya subhanallah, kalau orang ini ya wah hebat, luar biasa dan sebagainya. Ini saya saat ini ada teman saya Pak Sapta dari angkatan UI Psikologi 82, teman-teman alumni saya. Ada beberapa yang belum pernah ke Sumatera Barat. Ini sekarang mereka lagi, ini barusan saya SMS-an sama mereka. Wah luar biasa. Wah bukan main ciptaan Tuhan ini begitu agung besar. Saya liatin harau yang kembing tinggi itu kan, itu kan kayak dibelah, kayak diukir gitu kan, itu kaget dia. Terus dia Kelo 9 juga, Kelo 9 yang kayak flyover di sini yang tingginya 10 kali lipat, panjang 10 kali lipat di tengah hutan lebat, itu bukan main dia mengagumi. Ke Ngaresianok sekarang udah di bawah dibuatnya juga kan, tapi itu juga dia turun, waduh kayak di mana gitu Grand Canyon. Wah berarti potensi pariwisata di Sumatera Barat begitu luar biasa dampaknya itu gitu ya dipromosikan Pak ya? melalui Tour de Singkarak. Baik. Karena kalau kita nggak mempromosikan orang kan nggak tahu. Cuman yang orang tuh Sumatera Barat tuh rendang. Terus kalau makan pedas gitu kan. Udah pedagang. Tapi ketika bicara destinasi alamnya tidak semua orang tahu kecuali yang sudah pernah ke sana. Dan itu kan perlu diheboh-hebohkan. Nah seperti apa hebohnya kita langsung tanya Pak Sapta nih. Perkembangan pelaksanaan TDS ini dari tahun ke tahun bagaimana Pak perkembangannya? Ya ini karena tadi yang dibilang Pak Gubernur, semua orang ingin tahu, termasuk media. Media itu ada yang kita undang resmi, ada yang mereka datang sendiri. Nah mereka yang datang sendiri ini tentunya ya mereka membuat berita. Dan beritanya itu satu kali pelaksanaan itu lebih dari 1.000
reportase. Bayangkan banyak sekali itu dampaknya. Nah ini yang disebut kita investasi di bidang promosi. Nah nilainya itu nggak bisa terukur tuh kalau diambil satu halaman atau setengah halaman tuh sekian ribu rupiah, berapa miliar itu biayanya kalau kita promosikan. Kan akhirnya kan kita tidak memberikan dana apa-apa untuk promosi itu. Betul. Nah untuk sumber. Nah sekarang mereka yang datang juga itu lebih dari 500 pada waktu acara. Nah 500 orang ini pasti dia akan memberitakan juga. Seperti tadi temannya Pak Gubernur memberitakan tentang Sumatera Barat, pengalamannya, tinggalnya dan seterusnya. Nah inilah yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap juga nanti untuk para investor. Amin. Karena sampai sekarang ini kita masih kurang hotel. Baru ada 3 atau 4 kabupaten yang punya hotel yang cukup. Tapi bagaimanakah peranan investor itu untuk kedepannya? Tapi setelah jeda yang satu ini dulu, Pak Sabta, sebelum dilanjutkan dan juga Pak Irwan, tetaplah bersama kami pemirsa di Tour de Singkarak 2014. Kami akan segera kembali.